Sekarang kita akan belajar bab 13. Hidup lama sudah berlalu ya. Sesungguhnya yang baru sudah datang, hidup lama sudah berlalu. Hidup baru ya. Oke, langsung saja. Please open share book page 185. 185. 185. Sekarang Miss mau bertanya, apa makna diterima apa adanya? Siapa tahu? Apa arti diterima? Kamu diterima apa adanya? Apa artinya? Saya menerima kamu apa adanya. Diterima apa adanya itu artinya apa, Hiro? Diterima apa adanya maksudnya adalah kita diterima dengan keadaan apa saja. Walaupun kita dibully atau dipukul, diterima. Walaupun kita juga terkadang mengalami hal buruk atau hal baik. Berarti menurut Chihiro diterima apa adanya sekalipun melakukan hal baik, sekalipun melakukan hal buruk, namun diterima adanya. Oke, yang lain. Kevin, coba. Maksudnya itu Miss menerima segala, menerima dengan segala kekurangan dan kelebihannya gitu. Meskipun kamu punya kekurangan diterima. Oke, berarti diterima apa adanya, tidak memandang orang itu ganteng atau cantik atau kaya atau kuat atau sehat. Pokoknya apa adanya lah dia. Mau sakit, mau kurus, mau tidak begitu cantik menurut orang lain, tidak begitu ganteng menurut orang lain, tapi diterima adanya. Saya menerima kamu apa adanya. Dengan segala kekurangan kamu saya terima, dengan kelebihannya saya terima. Oke, thank you. Sekarang apa arti diubahkan seperti sedia kala? Apa artinya diubahkan seperti sedia kala? Ini barang ini bagus, contoh ya, barang ini bagus, rupanya rusak. Diubahkan seperti sedia kala maksudnya apa? diperbaiki lagi seperti yang lama, seperti yang dulu diperbaiki. Diperbaiki lagi gitu maksudnya ya Kevin, diubahkan seperti sedia kala, diperbaiki lagi supaya bisa seperti barang yang semula gitu. Yang dulu dia cantik, sekarang udah hancur, diperbaiki, jadi cantik lagi seperti dulu. Iya, ada yang diperbaikinya kan, misalnya kecelakaan kan, untuk gores di sini, jelek akhirnya. Jadi ada dokter yang pintar yang bisa mengubahkan dia seperti sedia kala, enggak kelihatan lagi gores. Dia mungkin kecelakaan tuh gores di sini, dimakan sama aspal ya, gores. Ada dokter yang bagus lalu diperbaiki ini goresannya supaya tidak kelihatan lagi ya. Diubahkan seperti sedia kala. Jadi sedia kala enggak ada goresan lagi gitu ya. Oke, thank you ya. Berarti diubahkan seperti sedia kala, diperbaharui, diperbaiki supaya seperti barang yang semula. Seperti kata si Kevin, dulu cantik, jelek oleh karena sesuatu, tapi setelah diubahkan, setelah diperbaiki, setelah diperbarui jadi kembali seperti yang semula. Oke. Please look at there. Lihat dulu ini PowerPoint Miss ya. Ini, oke, ini. Udah kelihatan ya. Kira-kira ini gambar apa ini Gogo? Ini sangat terkenal ini lukisan ini. Mana sih Gogo? Gambar Bunda Maria, kalau nggak salah. Gambar Bunda Maria? Bunda Maria. Mona Lisa itu, Miss. Da Vinci. Iya. Apa Kevin? Kalau nggak Mona Lisa. Maria. Lukisan Mona Lisa, Hiro. Yang dibuat dari seniman terhebat yang hebat, yaitu adalah Da Vinci yang menggambarkan, yang melukis Mona Lisa. Pintar si Hiro, ya, detail sekali. Ini lukisan Mona Lisa, harganya ini ratusan juta.
Kenapa bisa harganya ini ratusan juta? Coba siapa yang bisa jawab? Kenapa ini harganya bisa ratusan juta ini? Kenapa Hiro? Ini karena memiliki arti seni yang tinggi, Miss. Soalnya Leonardo yang menggambarkannya ini adalah Leonardo da Vinci, yang merupakan satu seniman yang terhebat dan juga menciptakan sebuah lukisan yang terhebat dan sampai saking hebatnya sampai harganya yang Miss itu. Semakin bagusnya sebuah barang, semakin mahal nanti harganya. Oke, thank you. Berarti karena dia memiliki artistik atau nilai seni yang tinggi, kemudian dilukis oleh seorang pelukis terkenal, Leonardo da Vinci ya. Jadi makanya dia mahal karena dia punya daya seni tinggi, punya nilai seni yang tinggi. Kalau kita mungkin kurang bisa lah melihat di mana seni-seninya itu ya. Tapi kalau pelukis-pelukis lain mungkin dia bisa lihat, oh ini kelebihannya di sini nih ya. Ini kenapa ini mahal karena di sini. Padahal ini dilukis di kertasnya nih, di kanvas ya. Kertas kanvas ada dibuat painting lukisan, batang-batangnya ditaruh di sini, di bingkai. Berapalah harga bingkainya itu? Nggak mahal itu ya. Kanvasnya pun mungkin nggak terlalu mahal ini kanvas ini. Tapi kenapa bisa jadi harganya ratusan juta? Karena dilukis oleh seorang pelukis terkenal dan juga yang memiliki nilai artistik atau nilai seni yang tinggi. Sekarang Miss Pilox. Ditaruhlah pilox merah, dibuat gambar seperti ini. Ditaruh gini, ini bisa lagi harganya jadi mahal. Harganya palingnya cuma turun sampai 100-an ribu, Miss. Ya kalau lebih, ini piloxnya masih mending Miss buat seperti ini. Ada pakai segitiga, ada pakai lingkaran. Coba piloxnya seperti ini dibuat dicoret-coret seperti ini. Ya, dicoret-coret, coba ya. Dicoret-coret, coret-coret. Siapa lagi yang mau beli ini? Langsung dibuang orang ke tong sampah ya. Tadi kan ini harganya ratusan juta kan yang ini. Tapi setelah Miss 40 juta itu, Miss. Iya, setelah Miss Pilox, sekarang ini Miss Piloxnya bulat dan segitiga. Tapi Miss tambah lagi contohnya Miss Pilox di sini, sorry ya. Miss Pilox di sini Miss Pilox. Banyak sekali Miss buat sini. Jangan-jangan 1 juta pun gak ada lagi orang mau beli. Iya kan? Udahlah buang aja lah. Miss, bukan 1 juta ini dapat Miss, 40 juta. Saya itu Miss. Kalau udah di Pilox jelek ya. 30 di Pilox dia jelek. 20 Miss, 20. 1 juta pun nggak mau dibeli orang, 100.000 pun nggak mau. Untuk apa saya beli? Orang udah rusak, gambarnya udah kamu coret-coret, udah di Pilox, nilai seninya udah hilang. Kata orang seperti itu, yang mau, siapa orang mau beli lukisan yang sudah dicoret-coret, udah jorok, kotor, ya? Andaklah dikasih gratis pun nggak, buang aja ke tong sampah. Tuh apalagi nggak ada nilai seninya lagi kan? Begitu, ya. Kalau seperti ini dia dibuat di lukisan, dipajang ya, di display. Kemudian ada orang lihat, ini nilai seninya tinggi sekali ini ya, pelukisnya ini. Baru dicari lagi, siapa yang lukis ini? Oh, pelukis terkenal, Da Vinci ya, Leonardo da Vinci. Oke, kemudian saya beli lah ini. Kenapa kamu beli? Saya suka. Ada gambaran yang dipancarkannya membuat saya senang gitu ya. Ada citranya, citra itu gambarannya ya. Ada gambarannya. Kalau hanya kampasnya aja enggak, untuk apa saya beli kampas ya? Hanya bingkai-bingkai. Harus ada gambaran yang terpancar di Mona Lisa ini. Makanya saya beli ya. Begitulah Tuhan menciptakan kita. Dia menciptakan kita dari debu tanah. Tidak ada harga debu ya. Orang nggak mau beli debu, nggak laku, sesuatu yang tidak berharga. Tapi Tuhan melukis kita, dibentuknya kita, ya,
Dibentuknya, lalu dihembuskan napas hidupnya, kemudian dia memberikan sifatnya. Ada pancaran sifat Tuhan yang keluar dalam diri manusia. Itu namanya citra ya. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Artinya manusia diciptakan memiliki sifat-sifat Tuhan. Tuhan waktu menciptakan manusia, dia memberikan sifatnya. Contoh sifatnya jujur, adil, kasih, ya, itu sifatnya. Contoh lagi sifatnya itu baik, ya. Kemudian sifatnya itu suka kesucian, kekudusan. Dikasih kepada manusia. Tapi oleh karena manusia jatuh dalam dosa, jatuh, ya, tergoda. Manusia itu adalah diciptakan Tuhan sempurna. Manusia yang jujur, manusia yang baik. Jadi kita itu sebenarnya adalah awalnya penciptaan kita itu adalah orang yang baik, orang yang jujur, orang yang adil, orang yang suka keadilan, orang yang suka kesucian. Itulah kita, ya. Itulah manusia. Tapi karena manusia tergoda, dibodoh-bodohi sama iblis, ya. Digoda. Oleh karena apa? Oleh karena Hawa tidak berpegang teguh kepada apa yang dikatakan si Adam, ya. Jangan makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Tapi Hawa tidak berpegang teguh kepada apa yang Tuhan perintahkan melalui Adam disampaikan kepada Hawa. Kemudian iblis menggoda, merayu, akhirnya jatuh dalam dosa, ya. Seperti inilah gambaran yang ada dalam diri manusia itu, sifat-sifat Tuhan itu sudah mulai rusak. Akhirnya manusia mulai pandai berbohong. Akhirnya manusia tidak suka lagi keadilan, sukanya mementingkan diri sendiri. Akhirnya manusia itu jadi apa ya? Jadi kasar, ya. Akhirnya manusia itu jadi sikit-sikit suka hal-hal yang kecenderungan hatinya selalu ingin berbuat jahat, suka yang berdosa. Itu ya akibat dari dosa. Mengerikan sekali, ya. Pertanyaannya adalah Tuhan mau mengubah kita seperti sedia kala. Ya, gambarannya yang ini kan sudah dipilok, sudah dicoret-coret, udah gambarannya sudah rusak karena ada dosa. Tuhan mau supaya kita itu dikembalikan status kita. Status kita setelah jatuh dalam dosa apa? Status kita orang berdosa, ya. Statusnya orang berdosa. Kalau ditanya, Miss Rebecca, kamu statusnya apa? Single. Single itu belum menikah. Berarti statusnya itu keberadaannya. Kamu statusnya apa? Single. Single itu belum menikah. Kalau misalnya ditanya, Miss Rebecca statusnya apa? Sudah married. Sudah married berarti sudah menikah. Jadi status itu adalah, mute dulu Gogo. Mute, ya. Jadi status itu adalah keberadaan. Keberadaan saya sekarang sudah ganti jadi orang berdosa. Tapi Tuhan mau mengubah saya seperti sedia kala. Seperti gambarannya yang begitu indah. Ya. Memiliki sifat-sifat Tuhan kembali. Bagaimana cara Tuhan mengubah saya? Saya sudah jatuh ke dalam dosa. Status saya orang berdosa. Bagaimana cara Tuhan? Ya. Please open your Bible. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Iya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, lihat. Untuk mengembalikan status kita itu, yaitu status anak Tuhan sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia statusnya apa? Statusnya adalah anak Tuhan. Status dia itu adalah orang yang dikasihi,
Statusnya adalah orang yang sangat disayang Tuhan. Tapi ketika jatuh dalam dosa, statusnya berubah jadi orang yang berdosa. Orang berdosa itu bukan lagi dikasihi, adalah orang yang memang harus dihukum. Orang yang menerima penghukuman. Tetapi Tuhan ingin mengembalikan kita, mengembalikan seperti sedia kala status kita itu. Tapi dia harus bayar harga. Harganya apa? Dirinya yang korban. Ya. Dia korban nyawa supaya status kita bisa kembali menjadi anak Tuhan. Ya, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama itu apa? Sifat-sifat yang lama. Jadi orang tidak lagi menjadi hamba dosa, meskipun dia statusnya orang berdosa, ya. Tetapi ketika Yesus mati di kayu salib, kita percaya bahwa dia datang untuk menebus segala dosa-dosa kita. Ya, contoh begini, Miss cerita tentang ilustrasi. Ada seorang pengemis, ya. Pengemis ini dia berjalan di sebuah emper-emper, ya. Apa itu kalau bahasa sehari, emper-emper toko, ya. Emper-emper tahulah ya, sebuah emper toko. Dia lihat di situ ada sebuah lukisan. Karena pengemis ini kotor sekali, mukanya kotor, pakaiannya kotor, bau lah ya, kukunya jorok semuanya kotor, kakinya kotor. Ya. Kemudian karena kelelahan dia tidur di depan toko itu, di emper-emper tokonya. Dia tidur di sana. Kemudian pemilik toko itu, ya, dia pandai melukis, kan dia jual lukisan di sana, dia juga pintar melukis. Lalu waktu pengemis itu tidur, dilukisnya lah pengemis itu. Dilukisnya. Dibuat cantik sekali, bagus ya. Yang kotor-kotor mukanya itu enggak ada lagi kotornya. Kemudian yang bajunya yang compang-camping itu dibuat seperti pakaiannya bagus sekali, rapi ya. Dia nampak ganteng, nampak gagah sekali, nampak bagus sekali. Kemudian pengemis itu masih tidur, ya. Lalu si pelukis tadi, waktu pengemis itu bangun, dia bilang sama pelukis itu, "Hei saudara, ini untukmu." Lalu dilihat sama pengemis itu, "Ini apa?" "Ini adalah lukisan kamu." Lalu pengemis itu bilang, "Ini saya." "Iya, itu kamu." "Yang ganteng ini saya." "Iya, itu kamu." "Yang bajunya ini yang bagus itu saya." "Iya, itu kamu." Ini rambut si pengemis itu kan rambutnya jorok ya. Tapi dibuat sama si pelukis itu rambutnya bagus ya. Ganteng lah, ganteng sekali. Rambut siapa? Itu rambut kamu, bagus ya. Akhirnya dia sadar. Jadi aku seperti ini. Iya, aku gantengnya seperti ini. Iya, seperti itu. Akhirnya dia pergi mandi ya. Kemudian pakaiannya digantinya seperti yang di lukisan itu. Kenapa? Karena dia melihat bahwa dia seperti ini, bukan seperti yang sekarang ini. Ya, yang kotor sekali mukanya, comang-caming tadi mana-mana pengemis ini ya, bajunya. Dia pergi mandi, ya. Karena dia mau seperti itu, seperti gambar itu, gagah sekali, ganteng, ya. Kita pun, kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Status kita sudah berubah, ya. Yang lama sudah berlalu. Apa statusnya yang rupanya? Orang berdosa. Jadi status kita adalah orang berdosa yang sudah ditebus. Ya, pertanyaannya ini, oke. Sebelum masuk ke yang lain, Miss mau bertanya. Kita harus punya yang namanya cara pandang, cara melihat ya. Ada dua ya, Miss kasih dua, kamu pilih yang mana. Saya ini manusia baru yang sewaktu-waktu karena kelemahan masih bisa berbuat salah atau buruk. Yang kedua, saya ini manusia lama atau orang jahat yang sewaktu-waktu bisa berbuat baik. Mana kamu pilih? Yesus sudah mati di kayu salib. Yesus sudah korban nyawa
supaya status kita orang berdosa itu bisa diganti menjadi orang yang dikasihi, orang yang disayang oleh Tuhan. Bilang sekali lagi, A, saya ini manusia baru yang sewaktu-waktu karena kelemahan masih bisa berbuat salah atau buruk. B, saya ini manusia lama atau orang jahat yang sewaktu-waktu bisa berbuat baik. Mana kamu pilih? B. 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 Si Gogo pilih B. Si Gogo pilih B. Saya ini manusia lama atau orang jahat yang sewaktu-waktu bisa berbuat baik. Yang lain pilih apa? B, Miss. Si Kevin pilih B. Saya ini manusia lama atau orang jahat yang sewaktu-waktu bisa berbuat baik. Yang lain? Kian pilih apa? Yosefa pilih apa? Coba baca sekali lagi Yosefa, 2 Korintus 5 ayat 17. Baca sekali lagi. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kenapa kamu pilih bagian B? Saya ini manusia lama, bukankah firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Kalau kamu pilih B, berarti pengorbanan karya Tuhan Yesus di kayu salib enggak ada artinya. Ya. Salah. Kenapa Yesus mati di kayu salib? Untuk membuat kita menjadi baru. Status kita yang berdosa itu sudah dilepaskan, bukan lagi hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Ya. Jadi saya ini manusia baru yang sewaktu-waktu karena kelemahan masih bisa berbuat hal yang salah atau buruk. Ya. Karena saya ini manusia baru yang sewaktu-waktu bisa berbuat kesalahan, karena ada kelemahan sewaktu-waktu saya bisa berbuat kesalahan. Ya, konsekuensinya ya, jika jatuh jangan langsung menyerah. Kalau ada di hatimu kamu ingin berbuat yang baik, malah yang jahat yang kamu lakukan. Ada di dalam hatimu kamu ingin berbuat baik, malah yang buruk yang kamu lakukan. Jangan menyerah, ya. Kamu ingat, status kamu adalah kamu manusia baru. Tapi kadang manusia baru ini karena kelemahannya sewaktu-waktu bisa berbuat salah. Tapi jangan menyerah, jadilah manusia yang lebih baik dari hari ke hari. Ya, kalau kamu berbuat salah hari ini, jangan menyerah, jadilah manusia yang lebih baik dari hari ke hari. Karena kamu adalah manusia yang baru, sudah dilukis indah. Ya, kemudian yang kedua, jangan suka menghakimi teman yang jatuh atau salah. Kalau kamu statusnya adalah manusia yang baru kan, bukan manusia yang lama, bukan. Manusia yang lama sudah mati. Di dalam Kristus kita manusia yang baru. Jadi kalau ada teman kita yang salah, ada teman kita yang berbuat buruk juga, jangan langsung kita hakimi teman kita itu. Kita dorong dia, kita angkat dia, kita nasihati dia supaya dia menjadi manusia yang lebih baik. Karena dia statusnya manusia baru, tapi karena ada kelemahan dia jatuh, ya. Jadi kamu harus ingat, kamu ini adalah manusia baru di dalam Tuhan. Would you please open your Bible? Kolose 3. Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Baca Claudia. Claudia baca ya, waktu kita singkat. Baca Claudia, Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Lanjut, ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar untuk menggambar kaliknya. Ya, thank you. Jadi
ada kata diubahkan seperti sedia kala, terus menerus diperbaharui. Kita ini manusia baru, tapi yang kadangkala kita bisa jatuh, tapi terus menerus diperbaharui menurut gambar kaliknya, menurut sifat-sifat Tuhan, terus diperbarui. Bagaimana cara memperbaharuinya? Dengan firman Tuhan. Firman Tuhan menegur, mengajar kita, mendidik kita. Oleh sebab itu, maulah kamu dilatih firman Tuhan, mau ditegur, mau diarahkan, ya, supaya diubah seperti sedia kala, semakin indah seperti sifatnya Tuhan. Kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pemahaman ini bahwa Engkau sudah rela mati untuk menjadikan kami manusia baru Tuhan. Tolonglah kami supaya semakin hari semakin lebih baik, sehingga kami mirip dengan karakter Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. See you, bye-bye all. Nice to meet you. Bye.